Pancasila bukan hanya dasar negara, ia adalah nafas kehidupan yang mengalir dalam setiap langkah kami di sekolah ini. Bukan sekedar hafalan, tapi pengalaman yang hidup, yang nyata dalam hal-hal sederhana yang kami lakukan setiap hari. Inilah cara kami menghidupkan Pancasila dengan tindakan. Di sekolah kami, keimanan tak hanya diajarkan lewat kata, tapi dihidupkan lewat peristiwa. Hari ini, kami memperingati Maulid Nabi, bukan sekedar mengenang, tapi meneladani. Sholawat bergema, hati-hati kecil ikut larut dalam syair cinta. Guru, siswa, semua menyatu dalam suasana yang penuh makna. Inilah cara kami menghidupkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di tengah perbedaan, kami belajar saling menghargai. Karena iman bukan tentang seragam, tapi tentang sikap. Dan di sekolah kami, keyakinan tumbuh bersama kasih, bersama damai. Di sekolah kami, belajar menjadi manusia yang peduli adalah bagian dari pelajaran paling penting. Tak hanya angka dan huruf, tapi juga rasa dan empati yang kami latih. Setiap kelas menyatukan hati, mengumpulkan bantuan sosial untuk mereka yang membutuhkan uluran kasih. Karena kami percaya, kemanusiaan tak mengenal batas ruang dan waktu. Beginilah kami mengamalkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling berbagi, saling memahami, agar dunia jadi tempat yang lebih ramah untuk semua. Kalau ada lomba di sekolah kami, bukan hanya semangat yang dikorbankan, tapi juga persatuan yang diperkuat. Di balik tawa dan sorak-sorai, ada kekompakan antar kelas yang terjalin. Ada perbedaan yang lebur dalam kerja tim. Satu kelas, dua kelas, bahkan lebih, bersatu demi satu tujuan. Beginilah kami belajar makna sebenarnya dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Karena Indonesia kuat, bukan karena semua sama, tapi karena semua bersatu. Di sekolah kami, suara siswa bukan sekedar bisikan, tapi kekuatan yang dihargai. Kami memilih pemimpin bukan karena popularitas, tapi karena kepercayaan. Dari debat visi misi sampai bilik suara sederhana di kelas sekolah, kami diajarkan makna demokrasi yang sejak dini. Beginilah kami mengamalkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Karena menjadi pemimpin bukan soal menang, tapi soal mendengar, memahami, dan melayani. Di sekolah kami, teman bukan soal siapa yang paling populer atau siapa yang paling sering muncul di depan. Kami belajar bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk didengar, untuk dihargai, dan untuk diterima. Di bangku yang sama, kami tumbuh bersama-sama tanpa membedakan satu sama lain. Beginilah kami mengamalkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan bukan hanya soal pembagian nilai atau jabatan, tapi juga bagaimana kita memperlakukan satu sama lain dengan adil, dengan hormat, dan dengan hati. Pancasila bukan hanya milik buku-buku sejarah, ia hidup di kelas kami, di lapangan, di aula, dan di hati kami. Dari doa pagi hingga kerjasama tim, dari kotak suara hingga uluran tangan, dari tawa bersama hingga saling menghormati perbedaan, beginilah kami, pelajar yang bukan hanya tahu Pancasila, tapi menjalankannya. Karena masa depan bangsa itu dimulai dari langkah-langkah kecil, yang adil, yang bersatu, dan yang penuh kasih. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita memahami bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mari kita lihat bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah siswa-siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Purwasari. Perkenalkan, nama saya Merinda Putri Audina dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Winda Paramita, absen 34. Perkenalkan, nama saya Deca Cincin Eka Putri Rustianto dari absen 7. Dan saya Nona Anini Dwi Tri Asmara, absen 27. Di sini kami akan melaksanakan wawancara kepada Bapak Sigip Dwi Asmoro selaku General Manager dari PT Atira Delta Agro. Jadi teman-teman, perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi Pancasila. Jadi ini merupakan sistem perekonomian yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini kami sudah bersama dengan Bapak Sigip Dwi Asmoro selaku General Manager dari PT Atira Delta Agro. Sebelumnya perkenalkan Bapak, kami dari siswa-siswi kelas 12 dari SMA Negeri 1 Purwasari. Sebelumnya Bapak, kami ingin bertanya, di PT Atira Delta Agro ini bergerak dalam sistem perekonomian dalam sektor apa? Ya, PT Atira Delta Agro
bergerak dalam budidaya wasabi yang notabene adalah kita ekspor ke Jepang. Kita ada impor, ada ekspor. Ya, impornya adalah impor bentuk biji atau bibit, kemudian kita ekspornya dalam bentuk produk. Ya, itu mungkin yang sekarang kita jalankan. Oke, jadi karena ada wasabi, ada ekspor impor wasabi, berarti Bapak sering berinteraksi dengan warga negara dari Jepang. Ya, jadi kita ada satu orang broker, dia adalah QA, baik dari produk maupun biji. Dia asli orang Jepang, tetapi dia sudah berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita tidak ada kesulitan di dalam semua informasi, baik yang kami dapat tentang bibit maupun tentang produk yang akan kita ekspor. Jadi karena adanya interaksi ekonomi ini, apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi berbisnis dengan rekan kerja yang berbeda negara itu masih relevan? Ya, untuk kita ini bergerak di bidang perekonomian atau industri, sehingga kita tidak bergerak di dalam kepolitikan, sehingga nilai-nilai Pancasila masih dapat kita terapkan khususnya bagi karyawan kita sendiri, dan mereka juga tidak ikut campur di dalam ideologi bangsa kita, sehingga yang dia lakukan hanya bagaimana produk atau biji yang mereka berikan kepada kita dirawat baik, kemudian kita bisa menghasilkan produk yang baik untuk mereka di sana, sehingga tidak ada ikut campur di dalam kaitan dengan ideologi, sehingga di dalam pelaksanaan pekerjaan di kita tetap menggunakan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita sendiri. Apakah ada sikap atau perilaku dari rekan kerja Bapak juga yang menerapkan nilai-nilai Pancasila itu? Ya, kita tetap melaksanakan ya kebersamaan, kemudian saling menguntungkan, baik dua negara, baik Jepang sendiri juga diuntungkan dengan produk di kita, kemudian kita diuntungkan dengan nilai kebersamaan dan menghasilkan perekonomian untuk rakyat kita. Oke, karena ada interaksi yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berbisnis, apakah peran atau penerapan ini itu bisa berpengaruh terhadap hubungan atau keharmonisan antara Bapak dengan rekan kerja Bapak yang berada di Jepang? Ya, jadi keharmonisan yang kita bangun di Indonesia ini bisa dirasakan oleh mereka yang ada di Jepang, sehingga mereka semakin mempercayai untuk berinvestasi di negara kita. Karena mungkin dirasa bangsa kita ini adalah bangsa yang paling aman untuk mereka berinvestasi. Ya. Lalu bagaimana Bapak mengatasi tantangan dan resiko dalam implementasi ekonomi Pancasila dalam kerjasama internasional? Ya, karena sekali lagi kita ini bergerak di bidang bisnis, sehingga bukan politik, dan kita tidak akan menyalahi ideologi yang kita miliki. Kita akan menjadi tetap karakter bangsa kita sendiri, dan untuk itu ya mungkin hampir tidak ada masalah, karena mereka tidak pernah mempermasalahkan ideologi yang ada di negara kita. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan pengetahuan yang sudah diberikan kepada kami. Ya, sama-sama, mudah-mudahan kalian semua nanti bisa menjadi pelajar-pelajar yang baik dan biasa menerapkan ideologi Pancasila di dalam setiap perjalanan, baik nanti di perusahaan maupun berada di wirausaha sendiri-sendiri. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih.